Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan kajian online. Dan ini adalah pembahasan dari akhir-akhir pertemuan di kajian tentang fikih warisan dari kitab Talkhis Fiqhil Fara'id karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di mana sebenarnya masih tersisa dua pembahasan lagi tentang ar-rad dan dawil arham. Maka pada malam hari ini mungkin kita loncat ke pembahasan dawil arham di halaman 49. Ya. Tentang dawil arham, ya, dimaklumi bersama, ya, seperti yang telah berlalu dari pembagian al-warathah, pembagian ahli-ahli waris. Mereka ada yang disebut dengan ashabul furud, orang-orang yang menerima jatah warisan dengan kadar yang sudah ditentukan, entah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, atau 2/3. Sudah kita bahas, ya, tentang ashabul furud, ada 10 orang. Telah kita lewati walhamdulillah. Kemudian yang berikutnya ashabut ta'sib, atau diistilahkan dengan al-asabah. Ini juga sudah lewat. Mereka-mereka yang menerima jatah warisan tanpa ukuran tertentu. Terkadang mereka ambil semua harta kalau tidak ada ashabul furud. Kadang mereka mengambil sisa bersama ashabul furud. Terkadang mereka tidak mendapatkan harta sama sekali karena semua harta diambil oleh ashabul furud. Ini juga sudah kita bahas. Nah, pembahasan yang berikutnya, yang ketiga, ya, yaitu dawul arham. Dawul arham. Kita bisa baca di halaman 49, ya. Siapa dawil arham ini? Ini sebenarnya sudah lewat, ya, pembahasannya dan isyarat tentang itu di awal-awal pembahasan. Ya. Namun di sini Syekh mendetailkan permasalahannya, ya. Beliau definisikan apa itu dawil arham, yaitu kullu qaribin laisa bidhi fardin wala asabah. Setiap kerabat yang tidak ada atau yang bukan ashabul furud dan bukan asabah. Jadi kalau kita sudah tahu siapa saja ashabul furud, siapa saja ashabut ta'sib atau asabah, maka selain itu, ya, mereka adalah dawil arham. Mereka adalah dawil arham. Ya. Dan ketentuan dari dawil arham ini, apakah dia mendapatkan harta warisan ataukah tidak, ya, dijelaskan bahwa mereka ashabul atau dawil arham ini bisa mendapatkan warisan jikalau tidak didapatkan ashabul furud dan ashabut ta'sib. Ya. Jadi kalau tidak ada ashabul furud dan ashabut ta'sib, baru mereka bisa dapat jatah warisan. Ya, artinya kalau masih ada salah satu dari ashabut ta'sib dan ashabu al-furud, ya, maka dawil arham tidak akan mendapatkan warisan harta. Ya, kecuali kalau keberadaan ashabul furud dan ashabut ta'sib ini seperti yang diistilahkan wujuduhu ka'adami. Keberadaannya seperti tidak adanya. Yaitu karena dia melakukan salah satu penghalang dari penghalang-penghalang warisan seperti murtad atau membunuh atau budak, ya. Kalau mereka ada tapi melakukan salah satu penghalang ini, maka adanya mereka seperti tidak ada, ya, dianggap tidak ada. Barulah ketika itu dawil arham bisa menerima warisan.
Jadi sekali lagi, dawil arham ini nanti mendapatkan harta warisan jikalau ashabul furud dan ashabut ta'sib tidak ada. Ya, kalau mereka masih ada, maka mereka tidak dapat. Atau mereka ada tapi ada penghalang dari penghalang warisan, maka keberadaannya sama seperti tidak adanya. Nah, di sini didetailkan oleh Syekh, dawil arham itu ada dari kalangan usulnya si mayit, ya, jalur ke atas induknya. Ada furuknya si mayit, furuk berarti keturunannya, dan ada hawashi yang menyamping, saudara-saudara atau paman-paman. Nah, taib. Di sini kata beliau, adapun dawil arham dari usulnya si mayit, siapa saja mereka? Ya. Mereka adalah yang pertama, setiap laki-laki yang terhalang antara dia dengan si mayit, orang yang meninggal itu, unsa, adanya seorang perempuan. Jadi dawil arham adalah setiap laki-laki yang terhalang antara dia dengan si mayit, adanya seorang perempuan. Contohnya seperti abil bapaknya ibu, ya, kakek dari pihak ibu. Nah, kakek dari pihak ibu ini dia termasuk dawil arham. Kenapa? Karena dia dihalangi oleh ibu perempuan. Ibu ini perempuan, ya kan? Maka dia tidak dapat atau termasuk dawil arham, ya. Tidak masuk golongan ashabut ta'sib, tidak masuk golongan ashabul furud. Dia masuk dawil arham, ya. Abil kakek dari pihak ibu. Demikian pula contoh lain, misalnya abil jaddah, bapaknya nenek, ya, bapaknya nenek. Nah, jadi dia terhalang dengan adanya nenek. Nenek ini kan perempuan, ya. Bapaknya nenek dari si mayit, ya. Nah, ini juga termasuk dawil arham. Jadi kalau ada jalur usulnya si mayit, jalur ke atasnya si mayit, laki-laki, yang mana laki-laki ini terhalang antara dia dengan si mayit, seorang perempuan, ya, seorang perempuan. Maka laki-laki tersebut termasuk dawil arham. Seperti contoh tadi, ya, kakek dari pihak ibu, ya kan? Dia hubungannya kepada si mayit dari ibunya si mayit kan, dan ibu ini perempuan, maka dia masuk dawil arham. Nah, yang kedua, yang termasuk dawil arham dari kalangan usul, yaitu setiap perempuan yang nyambungnya dengan si mayit, ya, dari seorang laki-laki, yang laki-laki tersebut terhalang antara dia dengan si mayit, seorang perempuan, ya. Jadi sebenarnya sudah pernah kita bahas, ya, di awal-awal pembahasan. Ini sekedar mengingatkan kembali. Nah, contohnya seperti, ya, ummi abil ya, ummi abil ibunya bapaknya ibu, ibunya bapaknya ibu, ya. Jadi ibunya kakek dari pihak ibu, ibunya kakek dari pihak ibu, ya. Nah, di sini ibunya kakek dari pihak ibu, dia kan perempuan, ibunya kakek ini terhalang antara dia atau ibunya kakek ini nyambungnya kepada si mayit dari laki-laki. Laki-laki adalah anaknya, yaitu kakek, si kakek tadi. Nah, yang mana si kakek ini, ya, terhalang antara dia dengan si mayit adanya perempuan, yaitu ibunya si mayit, ya kan? Karena dia adalah, ya, kakek dari pihak ibu. Nah, ini maksudnya. Jadi setiap perempuan, ya, yang nyambungnya kepada si mayit melalui seorang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut antara dia kepada si mayit ada seorang perempuan, ya. Intinya abil saja, ya, kakek dari pihak ibu itu sudah tidak dapat, apalagi ibunya kakek tadi, ya, tentu tidak akan dapat. Nah, itu kaidahnya untuk usul si mayit, yang mana tergolong dawil arham. Baik, kemudian furuknya si mayit, keturunannya. Ya, siapa yang termasuk dawil arham? Maka yang termasuk dawil arham adalah semua yang, ya, menyambung dengan si mayit
ya, dari seorang perempuan, ya, dari seorang perempuan, yakni antara dia dengan si mayit ada seorang perempuan menjadi penghalang dia. Nah, maka dia tidak mendapatkan atau termasuk golongan dawil arham. Contoh seperti ibnul bint, cucu laki-laki dari anak perempuan. Anak perempuan kan dapat jatah warisan, termasuk ashabul furud. Nah, tapi anaknya al-bint tadi, ya, anak laki-laki dari anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan, ya, ini masuknya dawil arham. Demikian pula bintul bint, cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, kenapa dia termasuk dawil arham? Sebab, ya, antara dia dengan si mayit, orang yang meninggal yang diwarisi hartanya ini, ada perantara perempuan, yaitu ibunya dia. Karena dia cucu kan, ya. Kalau ibunya dapat, karena masuk anak perempuan. Nah, jadi ini kaidahnya, satu kaidah saja. Setiap, ya, yang menjulur dari seorang perempuan atau yang nyambungnya dengan si mayit ada perantara perempuan. Ada penghalang antara dia dengan si mayit seorang perempuan. Maka dia termasuk dawil arham. Seperti cucu dari anak perempuan, ya, cucu laki-laki atau cucu perempuan. Beda kalau cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, dia bisa dapat harta. Dia tidak masuk dawil arham, masuk ashabul furud. Ya, kenapa? Karena dari keturunan laki-laki. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki dia dapat. Tapi kalau cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan, dia masuk dawil arham. Nanti bisa dapat harta warisan kalau ashabul furud tidak ada, ashabut ta'sib tidak ada. Ya. Nah, makanya mereka jarang mendapatkan harta warisan sebab ya kebanyakannya seseorang itu dia punya ashabul furud, dia punya ashabut ta'sib. Nah, itu dari kalangan furu'nya. Adapun hawashi, dari kalangan hawashi yang menyamping saudara-saudara dan paman-paman atau bibi-bibi, ya. Maka kullu dzakarin, ya. Kaidahnya ada dua di sini disebutkan, yaitu semua laki-laki yang nyambungnya, ya, dengan si mayit melalui seorang perempuan. Jadi setiap laki-laki, ya, yang mana laki-laki ini terhalang antara dia dengan si mayit adanya seorang perempuan. Seperti khal. Khal itu paman dari ibu, ya kan? Paman dari ibu. Nah, terhalang kan antara dia dengan si mayit ada ibu. Karena dia paman dari mana? Paman dari saudara ibu. Nah, maka dia termasuk dawil arham. Demikian pula ibnul akh minal ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu. Ya. Anak laki-laki dari saudara laki seibu. Ini juga terhalang antara dia dengan si mayit menjulur dari seorang wanita. Nah, demikian pula ibnul ukht. Ya. Keponakan dari, ya, saudari perempuan. Jadi anaknya saudari perempuan. Nah, ini juga terhalang antara dia dengan si mayit adanya seorang perempuan. Baik, itu yang pertama. Diperkecualikan ini yaitu al-ikhwah minal Kalau al-ikhwah minal termasuk ashabul furud. Saudara-saudara dan saudari-saudari seibu. Nah, ini kan ada ibu juga menjadi penghalang antara dia dengan si mayit. Nah, tapi ini diperkecualikan. Dia masuk golongan ashabul furud. Seperti yang sudah pernah kita bahas. Yang kedua adalah semua perempuan, jami'ul inath, semua perempuan, ya, dari kalangan hawashi si mayit, dia termasuk termasuk dawil arham, ya, kecuali saudari-saudari perempuan. Kalau saudari perempuan dia bukan bukan dawil arham. Nah, selain saudari perempuan kan hawashi ini, ya, selain saudari perempuan maka masuk dawil arham. Contoh al-amah, yaitu bibi dari saudari ayah, ya kan? Demikian pula khalah, ya, bibi dari saudari ibu. Wa bintul akh, anak perempuan dari saudara laki-laki. Ya, anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan
ya, apa namanya, perempuan. Nah, keponakan perempuan. Ini kan Hawashi. Nah, keponakan perempuan. Nah, maka ini kaidah-kaidah untuk dawil arham. Furu, usul, dan hawashinya. Taib. Nah, sekarang dawil arham ini bagaimana mereka mendapatkan harta warisan? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh, ya, mereka menerima harta warisan bit tanzil, dengan cara tanzil, ya, yaitu dia menempati kedudukan dengan siapa dia menyambung, ya, dengan siapa dia menyambung. Nah, jadi kalau nyambungnya dengan ashabul furud, ya, maka diberikan kepada bahagian ashabul furud. Kalau nyambungnya melalui ashabut ta'sib, maka dia menerima bahagian ashabut ta'sib. Nah, lihat contohnya. Kalau dengan contoh bisa lebih jelas. Contoh, ada seorang meninggal, kemudian ahli warisnya atau orang-orang yang dia tinggalkan adalah ibnu ukhtihi, anak laki-laki, ya, dari saudari perempuan. Kemudian ibnu ukhtihi syaqiqah, anak laki-laki dari saudari perempuan sekandung, ya. Kemudian yang kedua, anak perempuan dari saudari perempuan sebapak. Lalu ibnu akhihi, ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu. Lalu yang berikutnya adalah paman dari ibu. Ini kan semuanya dawil arham semua ini, ya, karena terhalang antara dia dengan si mayit seorang perempuan. Ya. Maka kata Syekh disebutkan di sini, untuk anak laki-laki dari saudari perempuan sekandung, an-nis, jatah warisannya setengah, ya, jatah warisannya setengah untuk anak laki-laki dari saudari perempuan sekandung, jatahnya setengah. Kenapa setengah? Li'annahu bimanzilati ummi, karena kedudukannya, ya, kedudukan dari anak laki-laki dari saudari perempuan sekandung ini, kedudukannya sama seperti ibunya, yaitu sama seperti saudari sekandung. Nah, tapi karena saudari sekandungnya tidak ada, yang ada cuman anak dari saudari sekandungnya ini, ya, keponakannya berarti kan, keponakannya, ya, karena dia anak laki-laki dari saudari perempuan sekandungnya. Nah, kalau saudari perempuan sekandung dia dapat setengah. Karena dia tidak ada, maka anaknya yang dapat setengah. Kedudukannya sama seperti ibunya. Nah, beginilah cara mereka menerima harta warisan. Baik. Untuk anak perempuan, ya, dari saudari perempuan sebapak, dia dapatkan as-sudus, 1/6. Kenapa 1/6? Takmilatat thulutsain, untuk menyempurnakan 2/3 bahagian untuk perempuan. Kenapa dia 1/6? Li'annaha bimanzilati ummiha, karena kedudukannya sama seperti ibunya. Ibunya siapa? Saudari perempuan sebapak. Saudari perempuan sebapak di situ mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3 bahagian untuk perempuan. Karena saudari perempuan atau saudari perempuan sekandung, anaknya sudah ngambil setengah, ya kan? Nah, maka 1/6 diambil oleh anak perempuan dari saudari perempuan sebapak. Nah, adapun untuk anak laki-laki dari saudara laki-laki, berarti keponakannya dari saudara laki-laki, ya, tapi saudara laki-laki seibu. Nah, ini juga dapat 1/6. Kenapa? Li'annahu bimanzilati abihi, karena dia kedudukannya sama seperti bapaknya. Bapaknya memang dapat 1/6, yaitu saudara laki-laki seibu. Jatah warisannya fardhan, secara fard, yaitu 1/6. Nah, anaknya karena bapaknya tidak ada, ya, dia menduduki kedudukan bapaknya. Nah, begitulah mereka menerima warisan. Walil khalis sudus. Nah, untuk paman dari ibu itu 1/6. Li'annahu bimanzilatil Kenapa 1/6? Karena kedudukannya sama seperti ibu. Karena kan dia nyambungnya dari ibu kan. Dia paman dari ibu. Ibu sudah tidak ada. Yang ada cuman paman dari ibu. Nah, paman ini kedudukannya sama seperti ibu. Kenapa seperti ibu? Karena dia nyambungnya kepada si mayit melalui jalur ibu.
Nah, begitulah mereka menerima warisan. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesimpulan untuk dawil arham. Jadi ya, sekali lagi dawil arham mereka nanti menerima harta warisan jikalau tidak ada ashabul furud dan tidak ada ashabut ta'sib. Ya. Kalau mereka masih ada, dawil arham tidak dapat. Ya, kalau mereka ada tapi ada penghalang seperti pembunuhan, mereka dia bunuh ya orang yang diwarisi hartanya tersebut ya, atau dia murtad atau dia jadi budak, maka dia tidak bisa dapat. Ya, artinya adanya seperti tidak adanya. Dawil arham bisa dapat harta kalau begitu. Tapi ketika mereka masih ada, dawil arham tidak pernah bisa mendapatkan harta. Nah, bagaimana cara mereka mendapatkan warisan dawil arham ini ketika ashabul furud dan ashabut ta'sib tidak ada? Ya, mereka mendapatkan warisan sesuai dengan bagaimana mereka nyambungnya kepada si mayit. Kalau menyambungnya melalui jalur ibu, maka kedudukannya sama seperti warisan ibu. Kalau nyambungnya kepada si mayit, ya seperti kedudukan saudari perempuan, maka dia mendapatkan jatah warisan saudari perempuan. Kalau dia nyambungnya kepada si mayit melalui saudari perempuan, contoh anaknya tadi, ya. Nah, ini wallahu taala alam bissawab. Baik, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian kajian kita di malam hari ini terkait dengan dawil arham. Masih ada satu pembahasan lagi ya untuk kita menyelesaikan kitab ini, yaitu tentang ashabur rad. Ya, sengaja saya akhirkan ashabur rad ya, tentang masalah ar-rad di halaman 47 itu ya, di halaman 47, 48 ya. Ini insyaallah yang menutup pembahasan kita tentang masalah fikih warisan ini. Nah, kalau ada kesimpulan-kesimpulan nanti juga kita akan sampaikan di akhir pembahasan. Insyaallah tinggal satu kali pertemuan lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat bagi jamaah dan bagi yang menyimak. Semoga diberikan kebaikan dan pemahaman ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.